Selamat pagi, teman-teman. Ini tanggal 29 Desember 2025, pukul 4 pagi, lewat 25 menit. Eh, saya tidur lelap tadi malam karena kemarin hujan-hujanan naik motor ya, jadi baru bangun. Eh, saya mau ngobrol tentang saham Konglo. Jadi beberapa waktu yang lalu ya, saya kira 1 atau 2 tahun yang lalu, itu di bursa saham terkenal sekali istilah busuk investing, yaitu saham-saham yang dianggap tidak bernilai fundamentalnya, tapi harganya bisa naik melejit. Eh, Sampai ada satu konten kreator saham yang terkenal ya bilang ini zamannya busuk investing. Lalu sekarang sudah selesai, sudah busuk betulan. Sekarang mulai yang namanya saham Konglu, Konglu investing barangkali ya. Lalu ada berbagai dugaan kenapa saham Konglo ini melejit begitu dahsyat di bumi, raja dan lain-lain. Bumi misalnya diisukan karena eh, mereka membeli aset di Australia, membeli perusahaan, meningkatkan sahamnya di perusahaan di Australia, perusahaan tambang. Jadi selalu dikaitkan lah dengan situasi bisnisnya. BRMS misalnya katanya karena potensi dari eh, kandungan tambangnya besar sekali. Dan ini kan zamannya emas, sehingga kenaikan BRMS dihubungkan dengan itu. Barangkali betul, tapi saya ingin memperlihatkan satu sisi lain. Ya. Sisi pertama adalah ternyata market maker, atau kadang saya sebut juragan saham, atau komandan harga ya, komandan saham, itu mampu meningkatkan harga saham ya dengan sangat tinggi. Seperti yang mereka mau. Contohnya di besuk investing. Dan sekarang juga di saham Kongo. Ini menjadi catatan penting bagi semua pedagang saham bahwa harga saham bisa dikendalikan dengan sangat ya sangat tajam oleh para market maker. Ini juga berhadapan dengan kecenderungan masyarakat yang ingin atau sebagian dari investor yang ingin eh, atau berpegang pada saham fundamental, yang melihat fundamental dan invest untuk jangka panjang. Misalnya Om Lo Keng Hong ya bilang bahwa mari invest, kemudian tidur-tiduran 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun, lalu Anda jadi kaya raya. Bisa benar juga. Tapi ketika Anda berniat menyimpan 10 tahun, lalu tiba-tiba harga saham dalam 3 bulan naik 200%, apa yang Anda lakukan? Dan itu jelas di atas harga fundamental. Apa pikiran Anda tentang investasi jangka panjang? Ini tentu menarik ya untuk eh, wawasan bagaimana sebetulnya pendekatan kita dalam eh, interaksi di bursa saham. Saya sendiri memang sudah lama memilih untuk jadi trader saja, bukan harian, tapi ya mungkin lebih sebagai swing saja ya. Karena bagi saya terlalu jauh lah untuk menyimpan 5, 10 tahun, apalagi 20 tahun. Sayanya keburu lewat. Nah, periode saat ini, saham investing, busuk investing dan konglo investing ini menjadi satu
catatan penting bagi kita para pedagang bahwa harga betul-betul bisa diatur oleh market. Jadi sangat penting untuk memperhatikan gerakan market maker. Mari kita lihat pergerakan. Nah, ini yang saya ingin berikan satu sisi lain. Terlepas dari soal investasi bumi di Australia atau potensi cadangan BRMS yang sudah lama diketahui, yang menarik adalah ada 3 saham yang naik mulai akhir September, ya, sampai sekarang. Contoh ini yang dalam candles ini adalah saham Raja, ya, itu naik 112% sejak akhir September atau pertengahan September, ya, sampai sekarang 112%. Hanya dalam Oktober, November, Desember, 3 bulan kurang lebih. Kemudian BRMS, ya, itu naik 126% ini dalam periode yang sama. Kemudian Bumi dalam periode yang sama naik 223%. Jadi apa yang kita lihat? Periode kenaikannya sama. Tentu ini bukan terkait dengan soal investasi di Australia. Tidak. Ada sesuatu yang terjadi pada bulan September, ya, sehingga kemudian harga merayap naik, dengan cepat meningkat naik. Apa sih yang terjadi di bulan September? Ya, saya tidak mengikuti semua perkembangan, ya. Saya cuma sambil lewat saja, karena saya bukan orang yang menonton monitor setiap saat, kadang-kadang saja. Eh, saya lebih suka di luar ruangan, ya, tidak bersama komputer. Tapi apa yang kita lihat bulan September yang jelas adalah Purbaya memindahkan uang dari Bank Indonesia ke sistem istilahnya, ke bank komersial, 200 triliun. Itu yang terjadi di bulan September, gejala yang besar. Lalu silahkan teman-teman menafsir sendiri, apakah ini terkait dengan 200 triliun yang dipindahkan oleh Bapak Menteri Purbaya. Yang jelas, orang sudah tahu bahwa liquidity yang meningkat itu juga menyebabkan harga saham meningkat. Contoh paling konkret adalah waktu COVID. Di waktu COVID itu ada tahap di mana harga saham meningkat. Kenapa? Karena waktu itu banyak bisnis yang tidak bisa hidup, ya, pingsan. Tapi pengusaha punya uangnya. Jadi uang ini mau dikemanain? Mau di real business, situasi sedang tidak mungkin kan karena COVID, semua kegiatan lumpuh. Maka masuklah uang ini ke dalam bursa saham. Lalu harga-harga meningkat. Jadi liquidity yang berlebih itu sering masuknya ke bursa saham. Dan itu karena uang masuk, harga meningkat. Purbaya kita tahu orang yang tahu persis stock market, ya, karena beliau bertahun-tahun ada di dalam situ, di dana reksa kalau saya tidak salah. Tentu dia paham betul itu, efek likuiditas terhadap harga saham. Contohnya kalau The Fed menurunkan bunga, apa yang terjadi? Maka uang akan ditarik dari bank karena bunga terlalu kecil, dan di pasar ada likuiditas. Kemana masuknya? Paling gampang masuk, paling cepat masuk adalah ke bursa saham. Untuk membuat bisnis real kan butuh waktu, ya, tidak gampang. Tapi bursa saham dengan cepat menyerap
Nah, harga-harga langsung itu gejala yang sudah umum diketahui. Jadi silahkan ditimbang sendiri apakah kenaikan saham Konglo ini, ya di sini saya tampilkan Bumi, BRMS dan Raja, ya tiga saja. Itu juga ada yang lain-lain. Bagaimana hubungannya? Apakah betul dengan sektor atau perkembangan bisnisnya sendiri, atau jangan-jangan hanya masalah likuiditas yang masuk ke bursa saham? Nah, ketika Purbaya mengumumkan ini, tentu saja belum masuk likuiditas ini. Tapi para pemilik saham sudah paham, oh ada uang masuk. Kalau gitu, gue nggak jual murah tuh. Itu mau beli barang gue ya boleh mahal. Logika saya sebagai orang awam sih begitu. Kalau kira-kira ada uang mau masuk banyak, ya harga saya naikin lah. Masa saya jual murah kan? Ya kan jadi tell me kalau begitu. Jadi saya lebih menafsir ini sebagai satu usaha menghadapi likuiditas yang akan masuk bursa saham. Belum tentu masuk atau belum, tapi itulah perkembangan antisipasi. Nah, sekarang berapa jauh antisipasinya? Kan itu pertanyaan kita. Karena kita perlu tahu di mana harga naik ini berhenti. Kalau naik terus kan kita mau taruh uang juga dong sedikit ikutan. Kita lihat Raja sudah berhenti. Ya, di sini puncaknya sudah berhenti. Sekarang candle Raja itu, ini saya ini dulu ya sebentar. Nah, ini Raja ya. Lihat harga sekarang bergerak di dalam candle hijau ini. Ada candle hijau ya. Ya, pernah keluar sebentar langsung masuk lagi. Jadi intinya ini adalah marking dari kegiatan harga saham. Ini sering terjadi. Dan situasi seperti ini disebut harami dalam bahasa Jepang. Harami artinya hamil, mengandung. Jadi artinya di dalam candle panjang hijau ini terkandunglah ada banyak candle-candle kecil lainnya. Tentu ada yang kadang-kadang keluar. Tapi ini satu hal yang sering terjadi. Uh, jadi Raja sudah berhenti, sementara entah saya tidak tahu. Kemudian kita lihat yang lain. BRMS. BRMS juga kelihatan di sini sudah rata, stabil, sekarang naik dan akan turun lagi. Apakah akan naik terus? Ini sudah 100% ya BRMS ya. 126%. Tentu saya tidak tahu karena eh, dengan kenaikan seperti ini, ya, bacaan tentang harga di masa lalu candles tidak lagi relevan. Tidak bisa lagi kita menggunakan analisa teknikal biasa. Eh, Kemudian juga prospek bisnis kita sulit memahaminya karena ya seperti ini ya, bumi. Bumi ya, bumi ini sudah naik 223%. Sekarang kapitalisasinya menjadi 134 triliun. Berarti saham bumi kapitalisasinya sudah naik 67 triliun. Ini saya ambil angka RTI ya, saya nggak tahu itu benar atau tidak. Sedangkan investasi bumi di Australia itu, kalau saya nggak salah sih cuma sekitar 1 triliun ya. Tapi
Kalau itu isunya, tentu aneh bahwa kenaikan kapitalisasi pasarnya sampai pada 60 triliun. Tentu senang betul sebagai yang punya saham Bumi ya. Kalau saya sekarang punya saham Bumi, ya saya jual lah. Gitu. Mau ngapain saya bisnis? Ini ada 60 triliun tiba-tiba di depan mata saya. Tetapi tentu tak bisa dijual. Karena begitu dia jual, katakan misalnya Salim mau jual sahamnya, ya nggak pada harga segini nggak bisa. Karena tentu harga akan jatuh kalau dia jual saham. Ini cuma harga dengan catatan. Ya, harga naik 200% ini adalah harga dengan catatan, dengan syarat khusus. Ya. Ya, yang beli sedikit nggak banyak. Ya. Kalau yang beli banyak harga turun. Jadi selama kalau mau kalau yang punya misalnya Bakri atau Salim menjual sahamnya, ya harus dikit-dikit baru bisa menikmati harga ini. Ya. Itu istilah saya sering saya sebut sebagai gajah jinjit. Dia gajah ya, tapi harus jualan dikit-dikit, jinjit-jinjit, dan nggak boleh ketahuan pasar. Nah kalau pasar tahu dia jualan, ya orang semua ikut jualan, gitu. Cuma takut lah. Jadi dia harus jinjit-jinjit jualan saham itu sedikit-sedikit, baru bisa menikmati harga. Jadi nilai kapitalisasi pasar bukanlah nilai yang real dari sisi cash. Ini adalah harga catatan kondisi berlaku, teman. Kondisi berlaku, yaitu orang nggak jual banyak. Nah, yang menarik lagi dari ini adalah seiring dengan naiknya eh, saham Konglo ini, IHSG pun melejit. Ya, sekarang sudah naik 7%. Iya, 7,37%. Kalau saya nggak salah menggambarkan. Sekarang kapitalisasi pasar di bursa adalah 15.600 triliun. Ini setelah naik 7% lebih. Jadi eh, kalau 10% itu 1.500, jadi kira-kira naik 1.000 triliun. Kapitalisasi IHSG naik kira-kira 1.000 triliun sejak bulan September itu. Nah, ini saja kita lihat tiga ini saja sudah berkontribusi kira-kira 100 triliun ini kenaikan kapitalisasi ini. Dari Bumi 200%, ya. Ketiganya kira-kira 40 triliun, dari sini 70 triliun, ya lebih dari 100 triliun. Jadi tiga saham ini saja sudah kontribusi kepada kenaikan IHSG sebesar uh, lebih dari 10%. Baru tiga saham. Saya belum sebutkan semua saham Konglo lainnya. Jadi ternyata kenaikan IHSG ada banyak dukungan dari saham Konglo. Dan saham Konglo naik setelah Pak Purbaya menyampaikan woro-woro di publik, saya sudah memindahkan 200 triliun. Apakah ini kebetulan? Apakah ini sebab akibat? Silahkan teman-teman yang menafsir sendiri. Saya nggak berani juga. Nah, saya cuma pedagang kecil, tapi ini gejala yang menarik untuk ditafsir. Jadi catatan dari akhir ini adalah yang pertama, dulu ada busuk investing dan sekarang ada combo investing. Ternyata market maker atau juragam saham atau komandan saham, komandan harga mampu, betul-betul mampu mengatur harga lepas dari fundamental yang sebetulnya. Lepas. Ya. Bumi belum apa-apa sudah naik 220%.
Ya, ini agak sulit dipahami secara fundamental. Itu catatan. Yang kedua, apakah kenaikan saham Konglo ini terkait dengan likuiditas isu yang disampaikan oleh Menteri Purbaya? Tidak akan ditafsir. Yang ketiga, kenaikan IHSG sangat didukung oleh ekstra, kenaikan ekstra, mau dibilang ekstrim nggak enak, ekstra dari saham-saham Kongo. Nah, sementara kita lihat banking ya belum bergerak, masih santai di apa namanya? Kita lihat sebentar, kita, mandiri deh. Nah, mandiri di bawah. Dalam periode itu Bank Mandiri hanya naik 5,8%. Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI kurang lebih masih berada di bawah lamban. Dan sebetulnya mana yang lebih dekat kepada ekonomi nasional? Kalau bumi itu kan komoditi ya, BRMF itu komoditi. Jadi ini lebih lepas dari eh, situasi ekonomi nasional, betul. Karena harga emas, harga dunia, harga batubara, harga dunia, harga komoditi tergantung Donald Trump mau perang atau enggak. Ya. Tapi bank ini lebih terkait dengan perekonomian nasional. Jadi apa yang kita lihat? Pasar belum positif betul terhadap ekonomi kita tahun depan. Tapi saham Kongo lepas dari itu dan sudah melejit seiring dengan pernyataan Purbaya. Nah, teman-teman, barangkali yang saya sampaikan ini membantu memberikan wawasan untuk menduga sampai seberapa jauh saham Kongo ini akan terus melejit. Ya. Eh, ini ada yang menarik, kita lihat Bumi dan BRMS. Pola kenaikannya hampir sama. Ya. Naik, turun, naik. Ini juga begitu, yang ungu ini naik, turun, turun di sini. Naik, turun. Hampir sama. Jadi seperti dikendalikan oleh satu uh, pemikiran yang sama. Saya nggak bilang bandar yang sama lah ya, pemikiran yang sama. Hal yang satu batu bara, yang satu emas. Walaupun memang di Australia bumi masuk emas juga ya, jadi batu bara dan emas. Demikian barangkali membantu untuk menduga sampai kapan harganya. Karena ingat, kenaikan harga ini sudah tidak bisa lagi dilihat dengan teori analisa teknikal, ya, baik price action maupun berbagai indikator ya. Menurut saya sudah tidak layak dipakai karena sudah lepas dari konteks. Kata saya ya, itu yang lebih ahli lebih tahu. Kalau saya sih sudah dan bahasa ya sudah. Saya sekarang hanya mengamati tenaga sesaat. Dan kalau saya kenaikan atau penurunan harga yang saya lihat, apakah berapa besar tenaga menurunkan dan berapa besar tenaga menaikkan. Itu saja. Dan saya sudah mengurangi. Saya sekarang hanya punya jumlah kecil di saham-saham ini karena memang saya tidak. Kadang saya nggak gesit untuk merespons karena saya tidak ada di depan komputer atau tidak lihat handphone. Jadi lebih aman bagi saya kecil saja. Eh, saya sudah jualan sebelum ini. Saya lupa di mana. Kan
Demikian teman-teman, barangkali apa yang saya sampaikan ini membantulah berhati-hati atau waspada terhadap gerakan saham yang melejit-lejit. Terima kasih, selamat pagi.